Nggak kayak ini Konoha. Nggak apa-apa. Kita nggak ada minuman sih. Kayak di banyak negara lainnya. Contohnya Konoha. Ya seperti itu. Halo semua, selamat datang di podcast kami yaitu Biru Bincang Seru. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber kita yang istimewa. Boleh langsung berkenalan di sini? Nama saya Liana Isnawanti dari Prodi BMB semester 2. Oke. Nama saya Niko Dinata dari Prodi BMB semester 2. Nama saya Alex Narisim dari Prodi BMB dan semester 2. Oke, jadi kita ini sama-sama dari program studi Bisnis Manajemen Buddha. Nah, di sini kita itu akan membahas salah satu negara di benua Amerika yaitu negara Botswana. Bener kan ya? Betul. Oke. Sedikit nih, jadi Botswana itu kalau nggak salah dia itu negara termiskin nomor 3 di dunia, tetapi setelah kemerdekaan dia bisa ekonominya meningkat secara signifikan. Nah, nanti akan dijelaskan, dibahas oleh ketiga narasumber kita. Baik, di sini langsung aja aku mau tanya ya. Kan kalau Botswana itu yang awalnya miskin, terus tiba-tiba dia perekonomiannya itu meningkat. Jadi kondisi awalnya itu seperti apa sih di sana itu? Kira-kira? Kondisi awal itu Botswana merupakan dari sebuah negara Afrika bagian selatan yang merdeka pada tahun 1966. Iya. Terus mereka tuh memang sebelum merdeka tuh memang dari negara termiskin yang populasi maksudnya negara termiskin terus dengan pendidikan yang rendah, yakni cuma 72% pendidikan, 72% orangnya yang tidak berpendidikan. Nah, lepas itu hanya 0,1% orang yang lulus SMA, terus 24 orang yang sempat menikmati bangku kuliah. Nah, lepas itu Jadi pendidikan di sana itu minim banget ya? Ya, minim banget pendidikannya. Terus kalau keadaan sekitar gimana? Kayak kan termiskin, apakah dia itu jalannya sudah beraspal atau masih kayak Iya. tanah gitu? Gimana sih di sana itu? Kalau di sana tuh kalau jalan aspal tuh masih dikit, hanya 10% doang yang aspal. 10 kilometer. Iya, 10 km. Terus selebihnya tuh padang pasir dan sabana. Berarti di sana itu nggak bisa ya ditumbuhin kayak tanaman-tanaman kayak gitu? Berarti, Kalau ditumbuhi tanaman sih mungkin bisa. ada berapa persen gitu atau berapa kilometer hektar yang subur tanahnya? Kalau yang subur tuh paling 4% aja. 4%. Berarti Ya, dikit banget sangat ya? dikit banget. Dikit banget. Oke, lanjut ke faktor. Berarti kan dia itu awalnya negara miskin tuh, terus tiba-tiba nggak tahu gimana dia bisa itu cara pengelolaannya itu gimana. Kenapa bisa itu Botswana yang akhirnya yang awalnya miskin terus tiba-tiba bisa jadi negara maju? Itu apa sih yang menyebabkan kira-kira? Banyak faktor-faktornya. Boleh? Iya. Jadi faktor utamanya itu karena pemerintahnya. Pemerintahnya. Jadi pemerintah itu mereka mengatur dana pinjaman Ya. dan digunakan sebaik mungkin. Mereka melakukan program pembangunan itu. Jadi dia ngeliat dulu nih mana yang dibutuhin pembangunannya. Jadi mereka mengefisiensi bantuan keuangannya. Ya intinya emang disaring kayak nanti tuh berguna nggak sih kayak gitu ya. Betul. Yang paling penting dulu. Baru Jadi deh. nggak asal kayak misal ada nih misal Botswana mau minjem keluar kan, kita emang kayak bener-bener disaring, kayak bener-bener dilihat gitu apakah nanti tuh bermanfaat nggak sih bagi negara kita atau hanya malah menambah jumlah utang gitu kan. Betul, seperti itu. Dan negaranya dia sangat demokratis.
Dia menekan budaya demokrasi gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau demokrasi kan menjadikan ini negaranya itu rendah akan korupsi, Betul. bahkan nggak ada di Nggak sana kayak di itu ya. Konoha. Aduh, Waduh. aduh, cukup tahu cukup tahu. Kalau nggak salah dia itu ini ya penghasil berlian. Iya, betul. Penghasil, jadi di Botswana itu dia tuh penghasil berlian gede juga sih. Hampir 90% berlian penghasilannya. Oh mungkin dari situ kali ya, dari dia itu Iya. ada tambang berlian, terus dikelola pemerintah dengan Betul. baik sehingga menumbuhkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Berarti dulunya belum bisa mengelola pemerintahnya mungkin ya. Bisa jadi. Iya. Terus Atau mungkin mereka belum menemukan teknologinya. iya. Terus kemudian kan kalau nggak salah ya di benua Amerika itu berlian itu bukan hal yang istimewa. Jadi Betul. berlian itu di semua negara, bukan semua negara, di Amerika itu banyak kan yang dia tambang berlian, mineral, terus apalagi banyak lah. Jadi kan berlian itu dianggapnya kayak biasa aja. Tapi mungkin Botswana ini beda dari yang lain gitu kan. Apa yang membedakan, kayak pengelolaan pemerintahnya itu gimana sih? Sehingga bisa yang awalnya Botswana terkenal miskin terus tiba-tiba menjadi negara maju. Apa itu? Nah, jadi Nggak apa-apa. Kita nggak ada minuman sih. pemerintahnya itu membuat perjanjian yang tegas dan transparan sama perusahaan tambang internasional. Nasional atau apa ya? Internasional. Internasional ya. Iya. Dengan tambang internasional. Di sini tuh bukan cuma soal bagi hasil, tapi juga soal kayak kepemilikan saham, penunjukan direksi, sampai harga jual yang stabil. Jadi nggak ada tuh yang namanya eksploitasi sepihak atau korupsi besar-besaran kayak di banyak negara lainnya. Contohnya Konoha. Ayo, Bercanda ya, guys, ya. jadi berarti itu kan emang benar-benar tadi balik ke faktor yang mempengaruhi kebangkitan Botswana, jadi demokrasi ya. Dia itu emang benar-benar adil, nggak apa mengajarkan rakyatnya ya pemerintah Iya, itu iya. secara adil, jadi nggak ini, sehingga tidak ada korupsi, bahkan nggak ada ya, rendah banget, nggak ada Mungkin malah ya. rendah. Rendah. Terus ada lagi nggak? Yang lebih kerennya lagi itu hasil keuntungan dari berlian itu digunakan untuk membangun negaranya, kayak infrastruktur, pendidikan, sampai kesehatan. Oh, ikhlas. Nah. Bijak sekali. Tepuk tangan ya. Perlu dicontoh itu. Karena apa ya Kak, keuntungannya semisal dia digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, pasti itu akan rugi. Betul. Iya nggak sih? Iya. Iya kan? Nah, kalau di Botswana itu dia itu digunakan untuk pembangunan kayak apa? Infrastruktur ya, misal jalan yang awalnya cuma berapa tadi? 10 Cuma 10 km. kilometer aja. 10 km mungkin sekarang udah hampir semua ya. Hampir semua itu jalannya beraspal, terus yang awalnya pendidikannya sangat minim mungkin sekarang ini anak-anak di sana atau orang-orang di sana itu sudah menikmati bangku pendidikan ya. Yang sangat layak. Oke. Tapi di samping itu ada nggak sih ancamannya? Sangat Pasti ada kan ya? Ada. Mana apa? Boleh dijelaskan ancamannya? Jadi karena di sana seperti yang tadi dibilang hampir 90% tambang berlian kan. Ya. Nah, jadi menurut saya salah satu ancamannya itu karena dia ketergantungan sama berlian itu. Iya. Ya kan? Hampir 90% tuh. Hmm. Kalau pasar berliannya di dunia lagi Hancur. goyang, hancur. Iya, hancur. Nah, itu bisa berdampak juga sama Botswana. Iya sih, jadi harusnya itu berarti harus ada sumber pendapatan dari lain gitu kan ya. Betul. Jadi bukan hanya dari berlian. Kalau semisalnya ini berlian lagi goyang kan bisa pindah ke yang lain gitu. Contohnya Ya. ada kok. Oh, ada? Peternakan sapi. Oh, jadi di sana Iya. banyak kayak peternakan sapi gitu. Iya lumayan sih. Peternakan sapi aja, nggak ada pertanian gitu. Pertanian juga ada. Sekarang udah subur mungkin ya, Udah busuk. semenjak kemerdekaan. Iya. Oke. Terus di sana itu kelebihannya apa sih?
mungkin ada fakta-fakta unik atau tempat-tempat wisata yang harus dikunjungi gitu? Nah, di Suwana tuh ya wilayah kan tergantung dari itu ya apa di banyak ya apa wilayahnya itu kebanyakan daratan ya. Nah, tergolong di daratan. Terus di sana tuh banyak wisata-wisata yang indah seperti wisata-wisata yang di Botswana tuh Kayak apa? kayak kayak apa ya, taman yang banyak gitu seperti Ya, seperti itu. nah Enggak, ya, terus Pak. ada di sana juga tuh ada bagian suku primitif yang suku tertua di dunia. Oh, jadi di sana masih ada suku primitif? Iya, masih ada. Hmm. Itu suku apa ya namanya? Kayak suku tertua lah di dunia Hmm. yang masih sampai sekarang. Nah, Tahu nggak itu kayak suku itu tuh kan kalau di mana ya? Ada kan dia yang nggak pakai baju, maksudnya iya pakai maksudnya alas. itu pakaiannya itu dari tumbuhan. Iya. Ada. Itu kalau di Botswana gimana? Itu enggak? Atau Di hanya Botswana tuh cuman enggak sih enggak seperti itu, enggak pakai daun gitu. Adalah baju-bajunya. Iya, dari tumbuhan kan. Iya. dari Iya. tumbuhan juga? Dia tumbuhan juga. Berarti kan mereka itu bukan menganut apa ya? Iya namanya suku primitif kan memang zaman dulu ya. Iya. Jadi nggak mengikuti Zaman. teknologi, ya nggak Nggak mengikuti ikuti zaman, nggak mengikuti teknologi. Ini di sana masih berburu atau Ya, gimana? masih lah. Masih ada yang berburu. Tapi sekarang sih udah agak jarang ya. Ada nggak fakta unik lainnya gitu selain Ya, yang fakta tadi? uniknya itu Botswana tuh memiliki tambang belian terbesar. Faktanya. Oke. Terus pendapatan per kapitanya gimana sih di sana itu? Apakah sekarang itu udah melonjak tinggi dari sebelum kemerdekaan? Nah, kalau menurut data terakhir di tahun 2023, mereka itu udah mencapai 18.846 dolar atau hampir 19.000 dolar per orangnya. Anjir, gede banget ya berarti. Iya. Oke. Udah sih. Jadi kesimpulannya gini, walaupun dia itu negara termiskin, tapi dia bisa bangkit karena semangatnya, karena pemerintahan dia mengelola dengan baik, dia ada demokrasi yang sehat tentunya ya, Betul. nggak ada korupsi, jadi Betul. negaranya itu maju. Tapi walaupun begitu, Botswana itu kayaknya belum bisa dikatakan negara yang sempurna ya. Iya. Bahkan di sana itu belum ada gedung-gedung tinggi ya, Iya. yang saya ketahui tapi nggak tahu sekarang gimana ya. Jadi yang bisa diambil untuk dipelajari untuk kita itu jangan menyerah bahwa kan yang awalnya rendah itu pasti bisa naik, ya kan? Betul. Pasti bisa naik dengan cara apa? Dengan cara pengelolaannya yang baik, cara ini demokrasinya yang sehat. Intinya bersikap jujur aja, berperilaku jujur gitu. Oke. Dan transparansi. Nah, transparan. Iya, tentunya transparan. Jadi bisa diakses oleh semua. Jadi semua itu tahu ya pastinya. Oke. Jadi itu saja pemaparan dari kami. Semoga bermanfaat bagi kalian teman-teman semua yang menonton ya. Terima kasih. Namo Buddhaya.